Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Luzi Ana Sanchez dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat seru dan menyenangkan, yaitu keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya udah dibahas sekilas nih apa itu keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Ada yang masih ingat nggak apa itu keragaman? Yap, benar sekali. Keragaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Keragaman ini mengandung perbedaan. Perbedaannya misalnya suku bangsa, agama, ras, dan budaya. Keragaman di Indonesia ini ada bermacam-macam. Ada yang bisa nyebutin nggak apa aja? Iya, yang pertama bahasa daerah, yang kedua yaitu rumah adat, yang ketiga pakaian adat, yang keempat tari daerah, yang kelima instrumen musik daerah, dan yang keenam makanan daerah. Wah, pinter-pinter banget ya. Baiklah, kakak akan memberikan penjelasan tentang keragaman yang kita sebutkan tadi. Yang pertama yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang tumbuh dan berkembang hanya batas daerah-daerah tertentu. Misalnya nih, bahasa Rejang, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Bahasa daerah itu adalah bahasa yang digunakan adik-adik sekalian di daerah asal kalian. Kakak berikan contoh ya. Bahasa Rejang, misalnya kakak mau bilang siapa nama kamu? Nah, bahasa Rejangnya itu Api Genu, seperti itu. Adik-adik, ada yang bisa memberikan contoh tidak? Ya, silakan. Wah, bagus sekali. Yang kedua yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang memiliki karakteristik yang khas di setiap daerahnya. Misalnya yaitu rumah kebaya dari DKI Jakarta, rumah keraton Kasepuhan dari Cirebon Jawa Barat, rumah padepokan dari Jawa Tengah, rumah Situbondo dari Jawa Timur, dan banyak lagi. Ayo, ada yang bisa sebutin nggak nama rumah adat di daerahnya masing-masing? Nah, adik-adik, ini adalah contoh rumah adat di Indonesia. Yang ketiga yaitu pakaian adat. Pakaian adat menunjukkan identitas suatu suku bangsa. Di beberapa wilayah, pakaian adat masih digunakan dalam berbagai upacara, misalnya pernikahan dan upacara lainnya. Pakaian adat contohnya yaitu jas tutup dan daster dari DKI Jakarta dan Jawa Barat, baju beskap dan belangkon dari Jawa Tengah, dan baju teluk balangah dan daster dari Riau. Menurut adik-adik sekalian, apa aja nih pakaian adat daerah? Coba sebutin. Yang keempat, tari daerah. Tari daerah merupakan hasil karya seni tari yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah. Setiap tari daerah memiliki karakteristik gerak yang berbeda dengan sajian tari daerah lainnya. Contoh tari daerah misalnya tari serampang, baluse, dan manduda dari Sumatera Utara, tari perang dan sanggi dari Papua, dan tari maengket dari Sulawesi Utara. Nah, adik-adik, tari daerah ini sungguh menarik bukan? Sangat keren. Nah, coba kalian berikan contoh tari daerah tersebut. Yang kelima yaitu instrumen musik daerah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tari daerah. Sajian tari daerah umumnya diiringi dengan instrumen musik. Penggunaan iringan musik dimaksudkan untuk menghidupkan karakter tari dan menyelaraskan kontinuitas gerak tari yang dibawakan. Contoh instrumen musik yang sering digunakan antara lain yaitu gamelan yang berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Adik-adik, ayo sebutkan apalagi contoh instrumen musik daerah. Keragaman yang terakhir yaitu makanan daerah. Tempat-tempat wisata dari berbagai daerah umumnya dilengkapi dengan pasar makanan. Pasar tersebut menyediakan berbagai macam makanan khas dari daerah yang dikunjungi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh. Contoh makanan khas daerah ini diantaranya gudeg dan bakpia yang berasal dari Yogyakarta, empek-empek yang berasal dari Palembang, rendang yang berasal dari Padang,
rujak cingur yang berasal dari Surabaya, lemang yang berasal dari Bengkulu, dan masih banyak lagi. Teman-teman pada suka nggak sama makanan daerah? Coba sebutin makanan daerah apa yang menjadi favorit kalian. Nah, segitu dulu nih penjelasan kakak tentang materi yang sangat menarik, yaitu keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana? Udah pada paham belum? Semoga dengan kita mempelajari tentang keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap Indonesia. Baiklah, kakak pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.